Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Pak Agus Rianto, guru SMA PGRI 1 Taman Pemalang. Pada pertemuan kali ini, Pak Agus akan membahas tentang integrasi objek-objek aplikasi Office, teks, tabel, dan gambar. Ya, sebelum ke situ, kompetensi dasar yang perlu kalian ketahui, mungkin kemarin di pertemuan pertama sudah ya. Intinya KD-nya adalah mengenal lebih dalam integrasi antar aplikasi Office, mengolah kata, angka, dan presentasi. Dan indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini adalah dapat mempraktekkan ya icon dan menu, ya, object linking and embedding, serta track change ya, dan kita adalah integrasi antar objek-objek pada aplikasi Office. Nah, ini peta konsepnya ya. Aplikasi Office yang kita ketahui bersama ya, ada Microsoft Word, kemudian Microsoft Excel, kemudian Microsoft PowerPoint. Nah, nanti dari aplikasi tersebut kita akan integrasi masing-masing aplikasi, misalkan Word dengan Excel, ataupun Excel dengan PowerPoint, atau Word dengan PowerPoint. Kemarin di pertemuan pertama kita sudah mengintegrasikan Excel ke Word ya, untuk objek linking and embedding. Nah, yang pertama Microsoft Word. Seperti yang anak-anak sekalian tahu ya, bahwasannya Microsoft Word adalah software pengolah kata ya. Dan ini keunggulan Microsoft Word 2010, yaitu user friendly ya. Sangat mudah sekali untuk digunakan ya. Kemudian penghilangan fitur-fitur yang tidak diperlukan di Microsoft Office 2010 membuat lebih ringan. Kemudian juga ada dukungan grafis 3 dimensi yang lebih baik. Kemudian mendukung standarisasi format Open Document Format atau ODF. Kemudian mendukung penyuntikan gambar yang lebih kompleks dan dapat menyimpan terhadap format PDF, XPS yang lebih mudah. Terintegrasi dengan Windows Live sehingga dapat menyimpan data di cloud awan. Kemudian disediakan versi 32 bit dan 64 bit. Kemudian ribbon yang simple dan mudah digunakan. Itu keunggulan dari Microsoft Word 2010. Nah, Microsoft ini yang saat ini Pak Agus gunakan. Kemudian Microsoft Excel. Ya, di pertemuan pertama sudah dibahas Microsoft Excel. Kali ini Pak Agus menjelaskan fungsi program aplikasi Excel itu sendiri ya. Dalam hal ini di kehidupan sehari-hari jelas sekali kemarin Pak Agus menyinggung bahwasannya Excel seperti Pak Agus itu sesuatu yang dibutuhkan sekali, dari mengolah nilai, membuat daftar absensi dan sebagainya, itu membutuhkan Microsoft Excel ya. Kemudian fungsinya tadi yang pertama untuk melakukan pengolahan angka secara lebih cepat, itu jelas sekali. Yang kedua untuk mengkalkulasikan sebuah data. Yang ketiga membantu kita dalam perhitungan data. Keempat memudahkan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang berbentuk angka. Kelima pembuatan grafik. 6 pengolah data statistik. Dan yang ketujuh keyboard shortcut untuk mempercepat penggunaan Excel. Itu fungsi dari Microsoft Excel atau pengolah angka. Terus fungsi dan kegunaan dari Microsoft PowerPoint. Kita tahu bersama bahwasannya Microsoft PowerPoint ini adalah aplikasi untuk presentasi ya. Nah, kegunaan dan fungsinya dari Microsoft PowerPoint ini, yang pertama adalah sarana untuk mempermudah sebuah presentasi. Betul sekali ya. Mungkin dari tingkat pelajar sampai mahasiswa ya, dalam mempresentasikan sebuah karya ataupun materi ya, itu lebih familiar menggunakan Microsoft PowerPoint ya. Kemudian yang kedua membuat sebuah presentasi berbentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer. Betul sekali ya. Yang ketiga membuat presentasi di dalam bentuk slide yang menarik dan cantik dengan dukungan fitur audio, video, gambar, dan animasi serta template desain yang akan dipergunakan. Ya, di Microsoft
PowerPoint ini, yang jelas di situ kita bisa memberikan audio, video, gambar ya, dan animasi yang menarik menurut Pak Agus. Dan sebenarnya ada mungkin yang tidak tahu bahwasanya di PowerPoint pun kita bisa jadikan, bisa kita rendering jadi sebuah video pembelajaran ya, itu bisa menggunakan PowerPoint. Jadi tidak usah menggunakan software atau aplikasi yang berat-berat seperti Adobe Premiere dan sebagainya. PowerPoint sudah cukup. Kemudian mempermudah dalam membuat, mengatur, dan mencetak berbagai slide. Nah, nanti yang akan kita praktekkan adalah integrasi antar integrasi objek-objek aplikasi Office. Nah, di sini ada contoh table of content ya, menyusun table of content biasanya dalam membuat daftar isi ya. Ini di Microsoft Word ini sudah kita bisa menggunakan ini. Ini termasuk dari integrasi ya. Misalkan kita membuat sebuah laporan atau apa, kemudian daftar isinya tidak usah manual dengan melakukan table of content ini ya. Integrasi Microsoft Word dan Microsoft Excel di pertemuan pertama sudah kita praktekkan ya, termasuk linking objek dan embedding, itu termasuk sudah integrasi. Nah, integrasi Microsoft Excel dan Microsoft PowerPoint nanti yang akan kita buat, kita contohkan, Pak Agus contohkan adalah ini Excel dan PowerPoint. Sebenarnya sama seperti kemarin di Excel dan Word ya, langkahnya sama ya, hanya mungkin dalam penggunaannya saja. Mungkin dalam Excelnya sebagai data, kemudian ke PowerPointnya adalah untuk slide-nya, untuk slide materinya ditampilkan di situ. Kemudian integrasi Microsoft PowerPoint dan Microsoft Word. Pada integrasi ini sebenarnya kita bisa menggunakan penyalinan teks otomatis ataupun pembuatan hyperlink ya, Microsoft Word ke PowerPoint atau sebaliknya PowerPoint ke Microsoft Word. Nah, itu materi pada hari ini. Langsung saja kita akan mempraktekkan. Yang pertama adalah Excel ke PowerPoint ya. Nah, baik. Kita buka terlebih dahulu Microsoft Excel-nya. Ya. Ya, kita buat datanya dulu. Misalkan dalam sebuah presentasi kita mau membuat grafik ya, kita buka PowerPoint 2010, misalkan laporan penerimaan peserta didik baru 2020 misalnya. Nah, kita buat datanya di sini, mungkin ya, laporan penerimaan peserta didik baru tahun 2020 SMA PGRI 1 Taman Malang. Tanggal, misalkan jumlah ataupun gini, ya, jumlah pendaftar putra dan putri berapa.
Ya, misalkan kemarin tanggal, kita mulai tanggal 19 saja ya. 19 Juli 2020, jumlah pendaftar ada 40 ya. Misal Putra 24, Putri 16, kemudian 20. Misal jumlahnya ada 58, Putra 20, 38. Kita buat 5 hari saja. Misalkan pendaftar adalah 60, 20, 30. Pendaftar berkurang ini. Misalkan Putra 5, 10 dan 23. Ya, Agus punya data seperti ini. Data ini mau kita tampilkan di Microsoft PowerPoint ya. Nah, ini kita buat pakai date ya, short date saja. Sama seperti yang kita praktekkan kemarin. Pak, kok kan bisa copy paste? Ya, copy paste juga bisa ya. Namun ini lebih efisien ya, agar kalian juga mengetahui bahwasannya Microsoft Excel sama PowerPoint pun bisa saling terintegrasi. Oke. Ini ya, misalkan Agus copy ya, kemudian PowerPoint-nya di sini kita misalkan butuh data di sini, kemudian dipastekan. Nah, ini formatnya mau apa? Mau Excel atau HTML format ya, ada bitmap, picture ya. Kita pilih di sini. Oke. Nah, oke, ini kita hapus dulu. Nah, ini sama seperti kemarin ya, ketika praktek linking object and embedding. Tuh. Ya, sampai sini jelas ya. Kita bisa membuat tampilan secantik mungkin ya. Kita kasih warna juga boleh ya, kita kasih outline juga boleh ya. Tuh. Bisa diatur ya. Nah, ini kalau kita mau mengeditnya boleh di sini. Oke. Kita buat seperti ini. Kemudian slide berikutnya. Misalkan di sini mau kita buat apa? Grafik ya, coba. Jadi sebuah grafik diagram. Misalkan pakai ini dah. Ya. Mau jadi PNG juga bisa. Nah, ini ya. Ini kalau jadi PNG. Kalau jadi ini tadi kalau PNG nggak bisa dirubah lah ya, udah ya. Tapi kalau ini saya ulangi,
sini. Judulnya bisa enggak? Kalau judulnya sekalian. Nah, ini ya, kalau kita mau beri warna juga bisa di sini. Nah, fillnya, bordernya dan sebagainya. Nah ini, coba saya bagus hapus sini coba. Kalau kita menggunakan formatnya adalah link, nah seperti ini. Nah ini kita bisa mengeditnya di sini. Ya. Bisa mengeditnya di sini. Oke, misalkan mau kasih judul juga bisa ya, di sini kasih judul laporan. Nah, sini ya, laporan penerimaan peserta didik baru tahun 2020. Ini juga bisa di sini. Penempatannya misalkan di sini. Nah, boleh. Ya. Kita lihat di Microsoft Excel-nya, nah, juga sama, ya. Ya. Nih. Mana? Nih, saya lihatkan. Nah, tuh sama ya. Nah, sama. Nah, ya. Sama, ini di Excel, ini di PowerPoint. Itu integrasi yang pertama, ya. Mungkin anak-anakku sekalian nanti bisa praktek ya setelah ini. Aku save ya. Atau nggak usah deh, nggak usah di save. Oke ya. Oke. Baik, selanjutnya adalah integrasi yang kedua. Integrasi yang kedua, tadi integrasi Microsoft PowerPoint dan Microsoft Word. Di Microsoft PowerPoint dan Microsoft Word ini kita bisa link data ya, link data, atau kita bisa melakukan pengiriman teks otomatis juga bisa ya. Atau sebaliknya dari Microsoft Word ke PowerPoint juga bisa. Oke, kita coba ya. Kita yang membuat link dulu. Misalkan saya punya data, saya cari dulu mana ya. Ini ada data laporan apa ini? Mana? Ini ada data Microsoft Word ya. Kita akan linkkan. Untuk di Microsoft Excel kita bisa melink dengan cara klik kanan ya. Saya kasih teks saja dulu. Bisa dengan cara klik tautan berikutnya untuk membuka klik tautan ini untuk membuka dokumen Word. Nah, misalnya gini, saya mau ketika orang mengklik
tautan ini dia akan lari ke dokumen Word. Caranya ini kita blok seperti ini, kemudian hyperlink ya. Hyperlink. Nah, di sini ada current dokumen atau mau di tempat mana ya. Nah, kalau current dokumen misalkan di sini my dokumen, mau saya arahkan ke laporan penjualan barang ya. Oke ya, ini Word ya. Oke. Nah, ini berubah menjadi link seperti ini. Jadi ketika seseorang mengklik ini ya, klik ini nanti akan larinya ke tautan Microsoft Word. Coba ya. Nah, ini. Saya klik. Nah, dia akan membuka ke Microsoft Word, yaitu laporan penjualan barang kantin kejujuran di sini. Ini adalah contoh integrasi dari Microsoft PowerPoint ke Microsoft Word. Oke. Di samping itu, kita juga sebaliknya dari Word ke PowerPoint ya. Misalkan nah, saya membuat tulisan seperti ini. Kita tambah ya. Nah, ini di lembar kedua. Misalkan kita mau mengirim tag ya, mengirim teks otomatis. Ya. Langkah mengirim teks otomatis. Misalkan buka aplikasi Word atau buka dokumen Word ya, buka dokumen Word, blok atau pilih teks yang akan dikirim otomatis. Nah, langsung saja, ini contohnya dua saja ya, biar tidak kelamaan bagus membuat ini. Nah, ini contohnya ya. Sebenarnya kita bisa mengirimnya gini, kita blok dulu juga boleh ya, atau mau kita masuk ke title, kemudian ini masuk ke heading atau no spacing ya, gini ya. Kemudian di sini di quick access toolbar kalian pilih more comment. Nah, di sini nanti kalian pilih all comment ya. Pilih send to Microsoft PowerPoint. Send to Microsoft PowerPoint ini ya. Add. Nah, oke. Ini ternyata sudah di add ya. Kalau mungkin di PowerPoint-nya kalian belum, nanti muncul di sini. Kalau sudah oke ya. Oke. Nah, ini nanti muncul di sini ya. Kemudian kita buka. Nah, ini teksnya muncul di sini, laporan penjualan barang kantin kejujuran SMA PGRI Satu Taman ya. Ini sampai ke bawah tadi ya. Ya ini. Tapi banyak yang kosong ini, berarti kita hapus lagi di sini. Intinya teks yang terkirim itu adalah per spasi ya. Nah, ini dijadikan sebagai judul slide. Nah, nanti kita mengatur lagi. Nah, ini ya. Oke.
Jadi mengirim teks otomatis tadi seperti itu. Nah, ini ya, muncul di sini. Nah, silakan tinggal pilih cara yang efisien buat kalian, yang praktis cepat. Yang penting kalian sudah tahu bahwasanya antara aplikasi Office yang satu dengan yang lain itu berhubungan, ya bisa dihubungkan ya, bisa dihubungkan terintegrasi, ya. Baik, itu saja yang dapat Pak Agus jelaskan. Ya, silakan nanti bisa latihan di rumah ya dan dipraktekkan. Apabila kurang jelas nanti bisa tanyakan ke Pak Agus melalui WA ataupun kelas tim yang sudah kita buat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.